Halo Sobat RJ, selamat datang kembali di kanal kita tercinta ini. Kanal yang akan selalu mengungkap fakta serta kebenaran. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang gak cuma menarik, tapi juga bikin kita mikir keras. Koalisi Indonesia Maju Plus alias King Plus. Di sini bukan cuma lucu-lucuan, tapi ada juga rasa sedih yang bikin kita geleng-geleng kepala sambil nahan tawa. Kenapa? Karena strategi yang satu ini beneran kayak pertunjukan sirkus. Tapi bedanya di sini, para pemainnya bukan badut, melainkan para politisi yang lagi asik bagi-bagi kue kekuasaan. Jadi begini ceritanya sob. Di ujung masa pemerintahan Pak Jokowi, ada yang namanya koalisi besar yang lagi dibentuk, yaitu disebut King Plus. Awalnya, partai-partai yang doyan teriak perubahan, sekarang ini malah ikutan bergabung dengan koalisi ini. Dari PKB, PKS, hingga Nasdem, semua pelan-pelan masuk dalam pelukan King Plus. Ada yang bilang alasannya simpel, kursi empuk menteri dan penggantian uang logistik untuk pemilu 2024. Wah, siapa yang gak tergoda coba? Dan yang lucu tapi nyesek, partai-partai yang gak lolos ke Senayan seperti PSI, Perindo, P3 juga gak mau ketinggalan. Mereka langsung ikutan nimbrung dalam koalisi ini. Coba bayangin, ini kayak lagi pesta pora. Semua orang rebut dudukan di meja VIP. Padahal sebenarnya mereka cuma undangan. Tapi ya gimana, namanya juga pragmatisme. Asal ada dalil-dalil pembenaran, semua sah-sah saja meskipun terkesan menjijikkan. Dan dari sekian banyak partai di Indonesia, cuma Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang secara konsisten berada pada jalurnya yang benar. Sebuah jalur oposisi yang terus mengawal demokrasi. Nah, koalisi besar bentukan Pak Jokowi ini nggak cuma pada level pusat, tapi dirancang sampai pada level-level daerah. Kalau dihitung, koalisi besar ini mencakup Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, PKB, dan PKS dengan total kursi 81%. Dan ini berarti hampir seluruh parlemen ke depan akan bisa dikendalikan oleh mereka. Bukan cuma itu sob, koalisi ini juga dirancang untuk bisa sukses di pemilu 2029 dan mewujudkan Indonesia emas di 2045. Kedengarannya keren gak sih? Tapi tunggu dulu. Di sini kita sebagai rakyat haruslah waspada. Kenapa? Karena koalisi besar jangka panjang seperti ini sangat begitu berbahaya. Bahayanya adalah, yang pertama, King Plus bisa melahirkan kekuatan otoritarian atau kekuasaan yang otoriter seperti zaman Orde Baru. Kenapa begitu? Karena dengan dominasi kekuasaan yang besar, di sini suara oposisi akan semakin kecil. Bisa jadi akan tidak dianggap sama sekali. Hukum besi oligarki di mana elit mengendalikan rakyat bisa makin kuat. Di sini kita bisa melihat ketika kekuasaan dalam satu genggaman atau satu tangan, nggak ada yang bisa ngebalance, atau dengan kata lain, putusan akan mutlak. Tidak ada balance kebijakan. Ibarat orang main kartu, tapi yang pegang semua kartu as cuma satu orang. Dan tentu saja hasilnya, permainan akan tidak adil. Dan bahaya keduanya adalah, koalisi besar ini hanya akan melanggengkan pembangunan dengan corak ideologi kapitalisme. Parahnya, ujung-ujungnya hanya akan menguntungkan segelintir kalangan oligarki dan membuntungi rakyat banyak. Mereka bicara soal Indonesia emas 2045, di mana pendapatan per kapita kita bakal tinggi banget, yaitu mencapai 30.300 US dollar per tahun per kepala. Tapi coba pikir, bener gak sih pendapatan masyarakat bakal segitu? Di sini data BPS pada akhir 2023 mencatat pendapatan per kapita kita sekitar 75 juta rupiah per tahun. Tapi kenyataannya jauh panggang dari api. Kekayaan cuma numpuk di segelintir orang, dan kita, rakyat jelata ini, cuma dapat sisa-sisanya. Kalau nanti 2045 pendapatan per kapita tembus 38 juta rupiah per bulan, yakin gak akan sama kayak sekarang? Hanya segelintir orang yang kaya raya, sementara kita masih harus berebut remah-remah kue pembangunan. Di sini artinya kapitalisme berkedok pembangunan
Lalu siapa yang diuntungkan? Pembangunan berbasis kapitalisme ini pun bakal makin terasa ketika kita melihat fokus mereka yang lebih ke pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan per kapita yang tinggi. Tapi di sini mereka lupa soal pemerataan. Yang diutamakan adalah investasi, termasuk investasi asing. Dan akibatnya, sumber daya milik negara pun diliberalisasi sedemikian rupa. Keuntungan besar akan diraup oleh segelintir oligarki serta kapitalis. Sementara rakyat hanya dapat tetesan kecil lewat mekanisme trickle down effect. Bayangin sob, sumber daya alam kita seperti migas, minerba, dan harta milik publik lainnya semua digelar karpet merah untuk investasi swasta, baik dalam negeri maupun asing. Lalu rakyat hanya bisa berharap dapat remah-remah dari bonus demografi atau bantuan sosial yang tidak seberapa. Nominal pajak semua naik, rasio pajak pun melebar, sembako naik, biaya kuliah naik. Sementara penguasa asik berkolusi dengan kapitalis. Kesimpulannya di sini, Kim+ ini bukan sekedar koalisi besar, tapi sudah mirip kolusi besar yang dirancang permanen jangka panjang. Mereka bernafsu mewujudkan ideologi kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir orang. Sementara rakyat banyak cuma jadi penonton yang merebutkan remah-remah. Jadi pertanyaannya di sini, apakah ini benar-benar koalisi untuk rakyat atau hanya untuk melanggengkan kekuasaan dan kekayaan para oligarki? Disinilah kita sebagai rakyat jelata harus selalu waspada. Jangan sampai kita terbuai dengan janji-janji indah pembangunan, tapi akhirnya kita sendirilah yang jadi korban. Di sini pesan saya, teruslah kritis, teruslah bersuara, dan mari kita jaga demokrasi ini agar tidak terjerumus ke dalam tangan-tangan yang salah. Dan sampai jumpa dalam video-video kami berikutnya. Salam dari rakyat jelata.